Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliya wa lam yazal fi ulahu samia, qitratun min bahri judihi tamla'ul ardhariya wa nazratun min aini ridahu tusayrul kafira waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana abdan habasyiya, wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Anzala ala abdihi wa mustafahu kitaban zakiyan bahiyya, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah, as-saimin dan saimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini tiada yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kehidupan dan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kesehari-harian kita. Dan salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami serta memahami tentang takwa dan apa saja ruang lingkup dari takwa tersebut serta ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama sekali adalah takwa secara bahasa berasal dari kata-kata waqayaqi wiqayatan, yang artinya adalah takut, berhati-hati, menjaga, memelihara dan melindungi. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah atau terminologinya, banyak ulama menjelaskan tentang makna takwa ini. Ada di antaranya mengatakan bahwa antaj'ala ma bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajizan. Engkau menjadikan penghalang di antara dirimu dan di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak terjatuh melakukannya. Inilah makna ringkas daripada takwa. Kemudian sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "At-taqwa hiya al-khaufu minal jalili wal 'amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahil." Takwa itu adalah takut kepada Allah yang maha mulia, kemudian beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kemudian qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita walaupun sedikit, dan bersiap siaga untuk menghadapi hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hari kematian. Inilah ketakwaan atau inilah yang dimaksud dengan takwa. Sementara Ibnu Abbas mengatakan al-muttaquna alladzina yuhadziruna minallahi wa uqubatihi. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati terhadap Allah dan berhati-hati terhadap azab hukuman dari Allah. Artinya dia tidak melalaikan apa yang diperintah oleh Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah sehingga mengakibatkan dia nanti berhak untuk mendapatkan hukuman atau azab dari Allah apabila hal itu dia langgar. Kemudian seorang salafun saleh berkata yang bernama Talq ibn Habib, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah." Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan tuntunan dari Allah, berdasarkan cahaya dari Allah. Tarju sawaballah, ya, kamu mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah, dan engkau tinggalkan juga maksiat kepada Allah berdasarkan atas petunjuk atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, karena engkau takut mendapatkan azab iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud ketika dia menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah betul-betul bertakwa, sebenar-benarnya takwa. Lalu dia mengatakan apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Ayyuta'a wa la yu'sa, bahwasanya dia mentaati Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Wa yuzkaru wa yunsa, Allah itu diingat dan tidak dilupakan. Wa ayyushkara wa la yukfar, dia disyukuri, tidak diingkari atau dikafiri. Inilah orang yang bertakwa tersebut. Inilah definisi pengertian takwa. Yang intinya adalah
kita menjalankan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hentikan seluruh yang dilarangnya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika seseorang bertanya kepadanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Bagaimana kalau engkau lewat di suatu tempat di mana jalannya itu dipenuhi oleh onak dan duri serta kerikil-kerikil tajam yang siap untuk menusuk kakimu. Lalu orang tersebut menjawab, saya akan berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk supaya selamat lewat di sana. Nah, itulah dia yang dimaksudkan dengan takwa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ruang lingkup daripada ketakwaan ini mencakup, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya seperti yang dikatakan tadi, ya, bahwa kita taat kepada Allah setaat-taatnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian juga takwa ini ada hubungannya dengan manusia, dengan dirinya sendiri, di mana dengan demikian dia akan menjauhkan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. Dia akan menjadi orang yang jujur, amanah, tepat janji, sabar, adil, kemudian menjaga kehormatan dirinya, kemudian juga dia bersifat dengan sifat pemalu, dengan pemalu yang benar, ya, bukan karena minder. Kemudian dia juga menjadi orang yang pemberani dan mempunyai sifat-sifat yang mulia lainnya. Kemudian hubungannya dengan manusia, sesama manusia, ya. Ini ruang lingkup takwa itu, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia, di mana kita tidak saling menzolimi, tidak saling menyakiti, tidak saling merampas hak orang lain, tetapi kita saling menghormati, harga menghargai, dan toleransi. Kemudian yang keempat adalah hubungan manusia dengan lingkungannya, di mana orang akan berbuat baik, ya, menjaga lingkungannya. Seperti, ya, orang yang bertakwa itu tidak akan mungkin membuang sampah sembarangan, tidak akan mungkin merusak tanaman, tidak akan mungkin merusak fasilitas umum, ya, karena dia yakin bahwa dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa khawatir kalau dia melakukan suatu kesalahan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti kelak di akhirat. As-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an banyak perihal orang-orang bertakwa dan juga ciri-ciri orang-orang bertakwa itu. Terdapat di awal surat Al-Baqarah, kemudian di Al-Baqarah ayat 177, kemudian di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135, kemudian juga terdapat di dalam surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai ayat ke-18. Ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tidak mungkin seluruhnya kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, kita sampaikan sebisanya yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama sekali adalah kelompok ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat kedua dan sampai ayat kelima. Allah mengatakan ciri-ciri orang bertakwa di sana, dzalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seolah-olah di sini muncul suatu pertanyaan, man humul muttaqun, siapakah orang yang bertakwa yang dimaksudkan oleh Allah di sini? Datang ayat berikutnya yang diistilahkan ini adalah tafsir ayat dengan ayat, ya. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman dengan yang gaib. Dan memang seluruh yang kita imani itu adalah yang gaib. Kalau yang sudah musyahadah, yang sudah kita lihat dengan mata kepala kita, tidak perlu kita imani lagi, kita sudah melihatnya. Sementara yang kita imani ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita saksikan sekarang, tidak bisa kita buktikan keberadaannya selain melihat tanda-tandanya. Seperti kita beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan melihat alam semesta yang sangat teratur ini. Kemudian kita beriman dengan malaikat, dengan kitab berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kita dengan sebenar-benarnya, dengan informasi yang tidak mungkin bohong, dan selanjutnya. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Jadi orang-orang yang bertakwa ini cirinya yang kedua adalah mendirikan salat, ya. Kenapa? Salat ini adalah ibadah
paling utama dari seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ini yang pertama sekali mesti dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan mereka melaksanakan solat atau mengerjakan solat, tetapi di sini dikatakan mendirikan solat. Artinya dia bukan sekedar melaksanakan, tetapi juga menghayatinya, kemudian solatnya itu berbekas kepada kehidupannya, kemudian solatnya itu sendiri dia pelihara dengan sebaik-baiknya, mulai dari syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, serta dia pelihara dirinya dari melakukan sesuatu yang akan membatalkan atau menggugurkan pahala dari solatnya tersebut. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian dari harta yang kami karuniakan kepada mereka, mereka nafkahkan, mereka infakkan. Artinya orang-orang bertakwa itu adalah orang yang peduli dengan orang lain, dengan lingkungannya, kemudian dia terbebas daripada penyakit syuh, yaitu penyakit pelit. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang bisa melawan kebakilan, kepelitan dirinya sendiri, maka itulah orang yang sukses, yang artinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam kelompok ayat ini adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya beriman kepada Al-Quran. Dan artinya beriman dengan Al-Quran ini secara global dan rinci. Apapun yang diinformasikan di dalam Al-Quran, kita percayai seluruhnya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, apabila umpamanya ada orang bertanya, apakah beriman dengan jin itu adalah suatu kemestian atau wajib hukumnya? Apakah kita kafir kalau tidak beriman dengan jin? Maka jawabannya iya. Kemudian ada yang mengatakan, kalau begitu rukun iman bertambah satu lagi. Tidak, bukannya rukun iman bertambah, tetapi iman kepada jin ini adalah dalam kandungan kita beriman kepada kitab Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makhluk yang diciptakannya bernama jin di dalam Al-Qur'an. Ya, ada penyebutan tentang hal itu. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Artinya kita seluruhnya mesti beriman dengan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran, ya, dan tidak ada satupun yang kita ingkari. Inilah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu. Kita beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur dengan secara global, bukan berarti kita harus menjalankannya. Kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab lain kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Cukup seglobal itu saja. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin tentang hari akhirat, bahwa mereka betul-betul percaya seolah-olah hari akhirat itu ada di depan matanya, sehingga dia berhati-hati dalam kehidupan dunia ini jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena di sana ada yaumul hisab, di mana seluruh amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan orang-orang seperti ini, dia akan berhati-hati, dan itulah sifatnya orang bertakwa. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam kelompok ayat berikutnya yang terdapat di dalam Ali Imran ayat 133, Allah menceritakan sifatnya orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan keampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa di sini yang dimaksudkan oleh Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan sebagian dari hartanya itu dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit, ya. Sarra' wa dharra. Kemudian orang yang menahan rasa marahnya. Jadi ikhwati fillah, menahan marah itu adalah merupakan ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lazim kita ini ditimpa rasa marah, tetapi
tidak pantas untuk kita lampiaskan. Dan ketika kita mampu untuk mengendalikan kemarahan kita, maka dinilai oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Sehingga ini salah satu ciri orang bertakwa. Selanjutnya bukan sekedar menahan marah, tetapi dia juga mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Dan ini jauh lebih berat daripada sekedar menahan marah. Tidak ada pendendam, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada permusuhan di dalam hatinya. Itulah sifatnya orang bertakwa. Kemudian selanjutnya wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Apabila mereka terjatuh melakukan perbuatan dosa, bahkan dosanya adalah dosa besar, mereka segera mengingat Allah dan mereka segera meminta ampun dan tidak berketerusan di dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Itulah ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya, di antaranya adalah secara ringkas kita sebutkan, terdapat di dalam surat Az-Zariyat. Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga-surga yang di sana ada mata air atau sungai-sungai. Kemudian mereka akhirina ma atahum rabbuhum, mereka itu mengambil apa yang dikaruniakan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang baik sebelumnya. Artinya mereka adalah orang-orang baik ketika hidup di dunia. Apa pekerjaan mereka atau apa sifat mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, adalah mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Artinya mereka di malam hari qiyamul lail, bermunajat, tilawatil Quran, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Tuhannya. Ya. Inilah sifat orang bertakwa. Dan seterusnya, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan di antara harta yang mereka miliki itu ada haknya orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang miskin dan fakir yang tidak memiliki. Ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada pada diri kita. Kalau belum ada, kesempatannya pada bulan ini kita meraihnya. Kita praktekkan satu persatu, kita miliki sifat-sifat ini. Mudah-mudahan di ujung bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan peringkat takwa dan menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi, terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi,
D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya agar menjadi bagian dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi ulahu samiyya, qitratun min bahri judihi tamla'ul ardhariya wa nazratun min aini ridahu tusayrul kafira waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana abdan habasyiya, wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Anzala ala abdihi wa mustafahu kitaban zakiyan bahiyya, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah, as-saimin dan saimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini tiada yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kehidupan dan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kesehari-harian kita. Dan salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami serta memahami tentang takwa dan apa saja ruang lingkup dari takwa tersebut serta ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama sekali adalah takwa secara bahasa berasal dari kata-kata waqayaqi wiqayatan, yang artinya adalah takut, berhati-hati, menjaga, memelihara dan melindungi. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah atau terminologinya, banyak ulama menjelaskan tentang makna takwa ini. Ada di antaranya mengatakan bahwa antaj'ala ma bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajizan. Engkau menjadikan penghalang di antara dirimu dan di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak terjatuh melakukannya. Inilah makna ringkas daripada takwa. Kemudian sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "At-taqwa hiya al-khaufu minal jalili wal 'amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahil." Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Mulia, kemudian beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kemudian qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita walaupun sedikit, dan bersiap siaga untuk menghadapi hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hari kematian. Inilah ketakwaan atau inilah yang dimaksud dengan takwa. Sementara Ibnu Abbas mengatakan al-muttaquna alladzina yuhadziruna minallahi wa uqubatihi. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati terhadap Allah dan berhati-hati terhadap azab hukuman dari Allah. Artinya dia tidak melalaikan apa yang diperintah oleh Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah sehingga mengakibatkan dia nanti berhak untuk mendapatkan hukuman atau azab dari Allah apabila hal itu dia langgar. Kemudian seorang salafun saleh berkata yang bernama Talq ibn Habib, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah." Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan tuntunan dari Allah, berdasarkan cahaya dari Allah. Tarju sawaballah, ya, kamu mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah, dan engkau tinggalkan juga maksiat kepada Allah berdasarkan atas petunjuk atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, karena engkau takut
mendapatkan azab iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud ketika dia menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah betul-betul bertakwa, sebenar-benarnya takwa. Lalu dia mengatakan apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Ayyuta'a wa la yu'sa, bahwasanya dia mentaati Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Wa yuzkaru wa yunsa, Allah itu diingat dan tidak dilupakan. Wa ayyushkara wa la yukfar, dia disyukuri, tidak diingkari atau dikafiri. Inilah orang yang bertakwa tersebut. Inilah definisi pengertian takwa. Yang intinya adalah kita menjalankan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hentikan seluruh yang dilarangnya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika seseorang bertanya kepadanya apa yang dimaksud dengan takwa, bagaimana kalau engkau lewat di suatu tempat di mana jalannya itu dipenuhi oleh onak dan duri serta kerikil-kerikil tajam yang siap untuk menusuk kakimu. Lalu orang tersebut menjawab, saya akan berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk supaya selamat lewat di sana. Nah, itulah dia yang dimaksudkan dengan takwa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ruang lingkup daripada ketakwaan ini mencakup yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya seperti yang dikatakan tadi, ya, bahwa kita taat kepada Allah setaat-taatnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian juga takwa ini ada hubungannya dengan manusia, dengan dirinya sendiri, di mana dengan demikian dia akan menjauhkan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. Dia akan menjadi orang yang jujur, amanah, tepat janji, sabar, adil, kemudian menjaga kehormatan dirinya, kemudian juga dia bersifat dengan sifat pemalu, dengan pemalu yang benar, ya, bukan karena minder. Kemudian dia juga menjadi orang yang pemberani dan mempunyai sifat-sifat yang mulia lainnya. Kemudian hubungannya dengan manusia, sesama manusia, ya. Ini ruang lingkup takwa itu, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia, di mana kita tidak saling menzolimi, tidak saling menyakiti, tidak saling merampas hak orang lain, tetapi kita saling menghormati, harga menghargai, dan toleransi. Kemudian yang keempat adalah hubungan manusia dengan lingkungannya, di mana orang akan berbuat baik, ya, menjaga lingkungannya, seperti, ya, orang yang bertakwa itu tidak akan mungkin membuang sampah sembarangan, tidak akan mungkin merusak tanaman, tidak akan mungkin merusak fasilitas umum, ya, karena dia yakin bahwa dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa khawatir kalau dia melakukan suatu kesalahan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti kelak di akhirat. As-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an banyak perihal orang-orang bertakwa dan juga ciri-ciri orang-orang bertakwa itu. Terdapat di awal surat Al-Baqarah, kemudian di Al-Baqarah ayat 177, kemudian di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135, kemudian juga terdapat di dalam surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai ayat ke-18. Ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tidak mungkin seluruhnya kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, kita sampaikan sebisanya yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama sekali adalah kelompok ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat kedua dan sampai ayat kelima. Allah mengatakan ciri-ciri orang bertakwa di sana, dzalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seolah-olah di sini muncul suatu pertanyaan, man humul muttaqun, siapakah orang yang bertakwa yang dimaksudkan oleh Allah di sini? Datang ayat berikutnya yang diistilahkan ini adalah tafsir ayat dengan ayat, ya. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman dengan yang gaib.
Dan memang seluruh yang kita imani itu adalah yang gaib. Kalau yang sudah musyahadah, yang sudah kita lihat dengan mata kepala kita, tidak perlu kita imani lagi, kita sudah melihatnya. Sementara yang kita imani ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita saksikan sekarang, tidak bisa kita buktikan keberadaannya selain melihat tanda-tandanya. Seperti kita beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan melihat alam semesta yang sangat teratur ini. Kemudian kita beriman dengan malaikat, dengan kitab berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kita dengan sebenar-benarnya, dengan informasi yang tidak mungkin bohong, dan selanjutnya. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Jadi orang-orang bertakwa ini cirinya yang kedua adalah mendirikan salat, ya. Kenapa? Salat ini adalah ibadah paling utama dari seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ini yang pertama sekali mesti dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan mereka melaksanakan salat atau mengerjakan salat, tetapi di sini dikatakan mendirikan salat. Artinya dia bukan sekedar melaksanakan, tetapi juga menghayatinya. Kemudian solatnya itu berbekas kepada kehidupannya. Kemudian solatnya itu sendiri dia pelihara dengan sebaik-baiknya, mulai dari syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, serta dia pelihara dirinya dari melakukan sesuatu yang akan membatalkan atau menggugurkan pahala dari solatnya tersebut. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian dari harta yang kami karuniakan kepada mereka, mereka nafkahkan, mereka infakkan. Artinya orang-orang bertakwa itu adalah orang yang peduli dengan orang lain, dengan lingkungannya. Kemudian dia terbebas daripada penyakit syuh, yaitu penyakit pelit. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang bisa melawan, ya, kebakilan, kepelitan dirinya sendiri, maka itulah orang yang sukses, yang artinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam kelompok ayat ini adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya beriman kepada Al-Qur'an. Dan artinya beriman dengan Al-Quran ini secara global dan rinci. Apapun yang diinformasikan di dalam Al-Quran, kita percayai seluruhnya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, apabila umpamanya ada orang bertanya, apakah beriman dengan jin itu adalah suatu kemestian atau wajib hukumnya? Apakah kita kafir kalau tidak beriman dengan jin? Maka jawabannya iya. Kemudian ada yang mengatakan kalau begitu rukun iman bertambah satu lagi. Tidak, bukannya rukun iman bertambah, tetapi iman kepada jin ini adalah dalam kandungan kita beriman kepada kitab Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makhluk yang diciptakannya bernama jin di dalam Al-Qur'an. Ya, ada penyebutan tentang hal itu. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Artinya kita seluruhnya mesti beriman dengan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran, ya, dan tidak ada satupun yang kita ingkari. Inilah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu. Kita beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur dengan secara global, bukan berarti kita harus menjalankannya. Kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab lain kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Cukup global itu saja. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin tentang hari akhirat, bahwa mereka betul-betul percaya seolah-olah hari akhirat itu ada di depan matanya, sehingga dia berhati-hati dalam kehidupan dunia ini jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena di sana ada yaumul hisab, di mana seluruh amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan orang-orang seperti ini, dia akan berhati-hati, dan itulah sifatnya orang bertakwa. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimakumullah,
Di dalam kelompok ayat berikutnya yang terdapat di dalam Ali Imran ayat 133, Allah menceritakan sifatnya orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa di sini yang dimaksudkan oleh Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan sebagian dari hartanya itu dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit, ya. Sarra' wa dharra. Kemudian orang yang menahan rasa marahnya. Jadi ikhwati fillah, menahan marah itu adalah merupakan ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lazim kita ini ditimpa rasa marah, tetapi tidak pantas untuk kita lampiaskan, dan ketika kita mampu untuk mengendalikan kemarahan kita, maka dinilai oleh Allah dengan pahala yang luar biasa, sehingga ini salah satu ciri orang bertakwa. Selanjutnya bukan sekedar menahan marah, tetapi dia juga mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anin nas. Dan ini jauh lebih berat daripada sekedar menahan marah. Tidak ada pendendam, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada permusuhan di dalam hatinya. Itulah sifatnya orang bertakwa. Kemudian selanjutnya wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Apabila mereka terjatuh melakukan perbuatan dosa, bahkan dosanya adalah dosa besar, mereka segera mengingat Allah dan mereka segera meminta ampun dan tidak berketerusan di dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Itulah ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya. Di antaranya adalah secara ringkas kita sebutkan, terdapat di dalam surat Az-Zariyat. Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga-surga yang di sana ada mata air atau sungai-sungai. Kemudian mereka akhirina ma atahum rabbuhum, mereka itu mengambil apa yang dikaruniakan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang baik sebelumnya. Artinya mereka adalah orang-orang baik ketika hidup di dunia. Apa pekerjaan mereka atau apa sifat mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Artinya mereka di malam hari qiyamul lail, bermunajat, tilawatil Quran, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Tuhannya, ya. Inilah sifat orang bertakwa. Dan seterusnya, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, dan di antara harta yang mereka miliki itu ada haknya orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang miskin dan fakir yang tidak memiliki. Ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada pada diri kita. Kalau belum ada, kesempatannya pada bulan ini kita meraihnya. Kita praktekkan satu persatu, kita miliki sifat-sifat ini. Mudah-mudahan di ujung bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan peringkat takwa dan menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.